Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Adapun bab yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah tentang manajemen pendidikan Islam. Akhir-akhir ini manajemen sebagai ilmu begitu populer sehingga banyak kajian yang difokuskan pada manajemen baik berupa pelatihan, seminar, kuliah maupun pembukaan program studi manajemen meliputi manajemen ekonomi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pendidikan, dan sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya, manajemen telah diimplementasikan dalam berbagai persoalan yang bersifat batiniah, seperti manajemen kolbu, yang memang lebih populer kita kenal tokohnya itu adalah Agim, atau nama aslinya itu adalah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Awal mulanya tema manajemen hanya populer dalam dunia perusahaan atau bisnis, kemudian tema ini digunakan dalam profesi lainnya, termasuk oleh pendidikan dengan beberapa modifikasi dan spesifikasi tertentu, lantaran terdapat perbedaan objek. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Mulai dari urusan terkecil seperti mengatur urusan rumah tangga, sampai dengan urusan terbesar seperti mengatur urusan sebuah negara, semua itu diperlukan pengaturan yang baik, tepat, dan terarah dalam bingkai sebuah manajemen, agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan bisa selesai secara efisien dan efektif. Pendidikan agama Islam dengan berbagai jalur, jenjang, dan bentuk yang ada seperti pada jalur pendidikan formal, ada jenjang pendidikan dasar yang berbentuk madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, jenjang pendidikan menengah ada yang berbentuk madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan, dan pada jenjang pendidikan tinggi terdapat begitu banyak perguruan tinggi agama Islam atau yang disebut PTAI. Dengan berbagai bentuknya, ada yang berbentuk akademi, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pada jalur pendidikan non-formal seperti kelompok bermain, taman penitipan anak, majelis taklim, pesantren, dan madrasah diniyah. Jalur pendidikan informal seperti pendidikan yang diselenggarakan di dalam keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Kesemuanya itu perlu pengelolaan atau manajemen yang sebaik-baiknya. Sebab jika tidak bukan hanya gambaran negatif tentang pendidikan Islam yang ada pada masyarakat akan tetap melekat dan sulit dihilangkan. Bahkan mungkin pendidikan Islam yang hak itu akan hancur oleh kebatilan yang dikelola dan tersusun rapi, yang berada di sekelilingnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dihancurkan oleh kebatilan yang tersusun rapi. Pertama, kita akan masuk ke pengertian manajemen pendidikan Islam. Dari segi bahasa, manajemen berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan langsung dari kata manajemen, yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan. Sementara dalam Kamus Inggris Indonesia, manajemen berasal dari akar kata to manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Marshall dalam Ike menyatakan bahwa manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan apa yang harus dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal Anda, serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses pengerjaannya. Sementara
Schemerhorn berpendapat bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Sondang Palansiagan juga menyatakan bahwa manajemen adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan manajemen pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya, serta suatu proses kerjasama yang sistematik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami, dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah at-tadbir atau pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbaro, mengatur, yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Quran Surah As-Sajdah ayat 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amro. Nah, itu ada kata yudabbirul, yudabbir. Yang mana Quran Surat As-Sajdah ini isinya adalah kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur alam atau manajer. Ketentuan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam ini. Namun karena manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Dengan kata lain, manusia merupakan perwakilan dari Allah untuk mengelola alam dan muka bumi ini. Sementara manajemen menurut istilah adalah proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. Dengan demikian, maka yang disebut dengan manajemen pendidikan Islam, sebagaimana dinyatakan Ramayulis adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki umat Islam, lembaga pendidikan, atau lainnya, baik perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah terkait prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Henry Fayol mengemukakan prinsip-prinsip manajemen yang dibagi menjadi 14 bagian, yakni division of work, merupakan sifat alamiah yang terlihat pada setiap masyarakat. Bila masyarakat berkembang, maka bertambah pula organisasi-organisasi baru menggantikan organisasi-organisasi lama. Tujuan daripada pembagian kerja adalah menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dengan usaha yang sama. Yang kedua, authority and responsibility. Authority atau wewenang adalah hak memberi instruksi-instruksi dan kekuasaan meminta kepatuhan. Responsibility atau tanggung jawab adalah tugas dan fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh seseorang pejabat dan agar dapat dilaksanakan, wewenangnya harus diberikan kepadanya. Ketiga, disiplin. Hakikat daripada kepatuhan adalah disiplin, yakni melakukan apa yang sudah disetujui bersama antara pemimpin dengan para pekerja, baik persetujuan tertulis, lisan, ataupun berupa peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan. Keempat, unity of command. Untuk setiap tindakan, seorang pegawai harus menerima instruksi-instruksi dari seorang atasan saja. Bila hal ini dilanggar, wewenang berarti dikurangi, disiplin terancam, keteraturan terganggu, dan stabilitas mengalami cobaan. Seorang tidak akan melaksanakan instruksi yang sifatnya dualistis. Kelima, unity of direction. Prinsip ini dapat dijabarkan sebagai one head and one plan for a group of activity having the same objective, yang merupakan persyaratan penting untuk kesatuan tindakan,
koordinasi dan kekuatan dan memfokuskan usaha. Keenam, subordination of individual interest to general interest. Dalam sebuah perusahaan, kepentingan seorang pegawai tidak boleh di atas kepentingan perusahaan. Bahwa kepentingan rumah tangga harus lebih dahulu daripada kepentingan anggota-anggotanya. Dan bahwa kepentingan negara harus didahulukan dari kepentingan warga negara dan kepentingan kelompok masyarakat. Ketujuh, remuneration of personnel. Gaji daripada pegawai adalah harga daripada layanan yang diberikan dan harus adil. Tingkat gaji dipengaruhi oleh biaya hidup, permintaan, dan penawaran tenaga kerja. Di samping itu, agar pemimpin memperhatikan kesejahteraan pegawai, baik dalam pekerjaan maupun luar pekerjaan. Kedelapan adalah centralization. Masalah sentralisasi atau desentralisasi adalah masalah pembagian kekuasaan. Pada suatu organisasi kecil, contohnya sentralisasi dapat diterapkan. Akan tetapi, pada organisasi besar harus diterapkan desentralisasi. 9. Scalar chain. Scalar chain atau rantai skalar adalah rantai daripada atasan bermula dari authority terakhir hingga pada tingkat terendah. Ke-10, order. Untuk ketertiban manusia ada formula yang harus dipegang, yaitu suatu tempat untuk setiap orang dan setiap orang pada tempatnya masing-masing. 11, equity. Untuk merangsang pegawai melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan kesetiaan, mereka harus diperlakukan dengan ramah dan keadilan. Kombinasi dan keramah tamahan dan keadilan menghasilkan equity. 12. Stability of tenure of personnel. Seorang pegawai membutuhkan waktu agar bisa atau agar terbiasa pada suatu pekerjaan baru dan agar berhasil dalam mengerjakannya dengan baik. 13. Initiative. Memikirkan sebuah rencana dan meyakinkan keberhasilannya merupakan pengalaman yang memuaskan bagi seseorang. Kesanggupan bagi berpikir ini dan kemampuan melaksanakan adalah apa yang disebut inisiatif. Ke-14, script the curve. Persatuan adalah kekuatan. Para pemimpin perusahaan harus berbuat banyak untuk merealisir pembahasan itu. Selanjutnya adalah tentang aspek-aspek manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam memiliki objek bahasan yang cukup kompleks. Berbagai objek bahasan tersebut dapat dijadikan bahan yang kemudian diintegrasikan untuk mewujudkan manajemen pendidikan yang berciri khas Islam. Istilah Islam dapat dimaknai Islam wahyu dan Islam budaya. Islam wahyu meliputi Al-Quran dan hadis. Sementara itu Islam budaya meliputi ungkapan sahabat Nabi. Sementara itu Islam pemahaman cendekiawan Muslim dan budaya umat Islam. Kata Islam yang menjadi identitas manajemen pendidikan ini dapat dimaksudkan dapat mencangkup makna keduanya, yakni Islam wahyu dan budaya. Oleh karena itu, pembahasan manajemen pendidikan Islam senantiasa melibatkan wahyu dan budaya kaum muslim, ditambah kaidah-kaidah manajemen pendidikan secara umum. Maka pembahasan ini akan mempertimbangkan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah teks wahyu baik Al-Quran maupun hadis yang terkait dengan manajemen pendidikan Islam. Kedua, perkataan-perkataan akwal para sahabat Nabi, ulama maupun cendekiawan Muslim yang terkait dengan manajemen pendidikan. Ketiga, realitas manajemen pendidikan Islam. Keempat, kultur, komunitas pimpinan dan pegawai lembaga pendidikan Islam. Dan yang terakhir, ketentuan kaidah-kaidah manajemen pendidikan Islam. Poin nomor 1-4 itu merefleksikan ciri khas Islam pada bangunan manajemen pendidikan Islam. Sedangkan poin nomor 5, tambahan yang bersifat umum untuk membantu merumuskan bangunan manajemen pendidikan Islam. Tentunya setelah diseleksi, berdasarkan nilai-nilai tersebut merupakan refleksi wahyu, sedangkan realitas tersebut sebagai refleksi budaya. Teks-teks wahyu sebagai sandaran teologis, perkataan-perkataan para sahabat Nabi, ulama dan cendekiawan Muslim sebagai sandaran rasional. Realitas perkembangan lembaga pendidikan Islam serta kultur lembaga pendidikan Islam sebagai sandaran empiris. Sedangkan ketentuan kaidah-kaidah manajemen pendidikan Islam sebagai sandaran teoritis. Jadi manajemen pendidikan Islam ini diletakkan di atas 4 sandaran, yaitu
sandaran teologis, rasional, empiris, dan teoritis. Sandaran teologis menimbulkan keyakinan adanya kebenaran-kebenaran pesan wahyu karena berasal dari Tuhan atau dari Allah. Sandaran rasional menimbulkan keyakinan kebenaran berdasarkan pertimbangan akal pikiran. Sandaran empiris menimbulkan keyakinan adanya kebenaran berdasarkan data-data real dan akurat. Dan yang terakhir, sedangkan sandaran teoritis menimbulkan adanya kebenaran berdasarkan akal pikiran dan data serta telah dipraktekkan berkali-kali dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya adalah yang terakhir, fungsi manajemen pendidikan Islam. Berbicara tentang fungsi manajemen pendidikan Islam tidaklah bisa terlepas dari fungsi manajemen secara umum. Seperti yang dikemukakan Henry Fayol, seorang industriawan Prancis, dia mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu adalah merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan gagasan Fayol itu kemudian mulai digunakan sebagai kerangka kerja buku ajar ilmu manajemen pada pertengahan tahun 50 dan terus berlangsung hingga sekarang. Sementara itu, Robin dan Coulter mengatakan bahwa fungsi dasar manajemen yang paling penting adalah merencanakan, mengoperasikan, atau mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan. Senada dengan itu, Mahdi bin Ibrahim menyatakan bahwa fungsi manajemen atau tugas kepemimpinan dalam pelaksanaannya meliputi berbagai hal, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Untuk mempermudah pembahasan mengenai fungsi manajemen pendidikan Islam, maka penulis akan menguraikan fungsi manajemen pendidikan Islam sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Robin dan Coulter, yang pendapatnya senada dengan Mahdi bin Ibrahim, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja, agar tujuan dan hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan merupakan suatu proses berpikir sebelum kita melakukan sesuatu. Ini berarti bahwa semua pekerjaan harus diawali dengan perencanaan. Demikian pula halnya dalam pendidikan Islam. Perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar diperhatikan oleh para manajer dan para pengelola pendidikan Islam. Sebab perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan. Kesalahan dalam menentukan perencanaan pendidikan Islam akan berakibat sangat fatal lagi bagi keberlangsungan pendidikan Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada setiap orang yang bermain untuk mendesain sebuah rencana apa yang akan dilakukan di kemudian hari, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mahdi bin Ibrahim mengemukakan bahwa ada 5 perkara penting untuk diperhatikan demi keberhasilan sebuah perencanaan. Yakni yang pertama, ketelitian dan kejelasan dalam membentuk tujuan. Kedua, ketepatan waktu dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, keterkaitan antara fase-fase operasional rencana dengan penanggung jawab operasional, agar mereka mengetahui fase-fase tersebut dengan tujuan yang hendak dicapai. Keempat, perhatian terhadap aspek-aspek amaliyah ditinjau dari sisi penerimaan masyarakat. Mempertimbangkan perencanaan, kesesuaian perencanaan dengan tim yang bertanggung jawab terhadap operasionalnya, atau dengan mitra kerjanya. Kemungkinan yang bisa dicapai dan kesiapan perencanaan melakukan evaluasi secara terus-menerus dalam merealisasikan tujuan. Dan yang terakhir, kemampuan organisatoris penanggung jawab operasional. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian atau organizing. Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapih. Sebab bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah bisa diletakkan oleh kebatilan yang tersusun rapi.
Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dalam memegang prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika semua prinsip itu dapat dipublikasikan secara konsisten atau diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam, maka akan sangat membantu bagi para manajer pendidikan Islam. Yang ketiga adalah fungsi pengarahan atau directing. Pengarahan adalah proses memberi pembimbingan kepada rekan kerja sehingga mereka menjadi pegawai berpengetahuan dan akan kerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam manajemen pendidikan Islam, agar isi pengarahan yang diberikan kepada orang yang diberi pengarahan dapat melaksanakan dengan baik, maka seorang pengarah setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip berikut, yaitu keteladanan, konsistensi, keterbukaan, kelembutan, dan kebijakan. Isi pengarahan. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa fungsi pengarahan dalam manajemen pendidikan Islam adalah proses bimbingan yang didasari prinsip-prinsip religius kepada rekan kerja, sehingga orang tersebut mau melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan bersemangat disertai keikhlasan yang mendalam. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan Didin dan Henry menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dalam pendidikan Islam, pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus-menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen baik yang bersifat material maupun spiritual. Baik, kita sampai ke kesimpulan berdasarkan kajian dari beberapa ahli atau pendapat para ahli di atas, baik pengertian yang bersifat umum maupun pengertian bersifat khusus, maka dapatilah kiranya diambil pengertian bahwa yang dimaksudkan manajemen pendidikan Islam yaitu merupakan suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan meliputi sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Adapun dalam pelaksanaan atau implementasinya, bahwa pendidikan Islam diletakkan atas 4 sandaran, yaitu teologis, rasionalis, empiris, dan teoritis. Baik, hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Walaupun minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.